apa-apa ya. Sehat selalu Pak Haji. Sehat terus. Iya. Jangan ngerjain saya lagi ya. Iya, fotonya Pak Haji jangan dikebut di alat kelaminnya ya. Nggak apa-apa sih, tapi jangan lagi. Iya. Saya juga nggak tahu Pak. Ini yang ngomong orang indigo, susternya rumah sakit MC Sentul. Pak Haji, ada yang ngerjain Pak Haji. Saya bilang, siapa? Oh, nggak taunya. Oh ya, tadi saya makasih ya mbaknya yang ngasih roti Swiss. Itu roti kesukaan saya, Swiss. Di mana? Hayam Muruk ya? Hayam Muruk ya? Ya tadi bertiga ya. Iya. Rogut enak ya. Roti itu juga enak ya. Ada Pak Bu namanya roti Swiss. Jadi roti zaman dulu di mana? Hayam Muruk. Olimo. Di mana? Olimo. Mangga Besar. Iya, Olimo. Nah, itu makanan favorit saya. Hah? Ada? Aduh. Jangan ya. Kasihan, maksudnya gurunya yang ngasih tahu ilmunya, jangan dikerjain. Bapak dan Ibu buat ngerjain lawannya aja, musuhnya. Misalkan musuhnya biar luluh, musuhnya biar naikin jabatan, musuhnya biar naikin komisi, musuhnya biar apa. Nah, dikempit dah fotonya di alat kelaminnya Bapak atau Ibu. Jangan fotonya Haji Dwi Susanto dikempit. Yang ada saya nggak bisa napas, megap-megap. Sehat selalu Pak Haji. Ah? Sehat selalu. Hah? Sehat selalu. Iya, Bapak mau tahu? Ini tanya suster saya. Saya tidak lepas dari oksigen selama 60 hari. Tanya supir saya, betul nggak? Betul. Saya pakai oksigen. Iya. Saya punya stok oksigen di mobil berapa tabung? 6 tabung. Karena kalau 1 tabung kurang. Jadi saya pakai 6 tabung sehari. Nanti malam bawa 6 tabung. Kenapa? Karena saya ngedengus alat kelamin Ibu. Iya. Wangi, mending wangi. Mending wangi. Waduh. Iya, jadi saya stok tabung oksigen 6 tabung. Karena apa? Karena nggak bisa napas. Jadi kalau napasnya dicopot dari tabungnya tuh dicopot, udah kayak ikan megap-megap saya. Saturasinya 70. Kan normalnya saturasi 92 ke atas sampai 98 sampai 99 kan. Saya 70 bahkan 67. Jadi makanya kata dokter pakai oksigen ya Pak Haji. Jadi kemana-mana di mobil bawa oksigen. Jadi saya bawa oksigen 6 tabung tiap hari. Nah barusan ketemu lagi foto saya, bisa tambah 2 tabung lagi. Jangan ya. Nah pokoknya hari ini paksain ilmunya RDAY, jangan dipraktekin ke gurunya, praktekin ke lawannya aja. Bisa ke siapa aja. Misalkan Bapak mau beli tanah, tanahnya nggak mau dijual, ya udah remas alat kelamin buat salaman. Ibu mau narik arisan, Ibu remas alat kelamin Ibu buat salaman peserta arisan. Walaupun Ibu udah narik, Ibu ngomong saya yang bawa pulang uangnya, saya bawa pulang. Begitu. Nah, coba Bapak dan Ibu ada gak yang mau testimoni sebelum saya ngajarin ilmunya?
Yang tadi duit ngejar kita. Sebelum itu ada gak yang mau testimoni dulu? Ayo dong, mana mic-nya? Wan, mana mic-nya Wan? Assalamualaikum Pak Adi. Ya, Mansud man. Nama saya Ima asli Madura, tapi lama saya udah di Bogor. Di Bogor. Ya, Anak berapa? anak saya 3. 3. Lahir normal atau sesar? Hormat semua Pak Adi. Sebesar apa alat kelamin ibu? Saya kesini udah hampir 2 tahun. 2 tahun. Ya, saya sebelum lebaran 3 hari, saya cair 10 juta Pak Adi. Wow, tepuk tangan dong. Praktekin ilmu RDAI apa? Cair 10 juta. Itu Pak Adi kan datang ke RDAY pas sudah sakit ya. Pak Adi bilang kan sebelum lebaran harus ada terkabul. Dia kan bilang gitu. Saya tak perhatiin, saya sebelum lebaran emang saya nggak punya uang buat modal semua. Saya ada teman, saya dekat, saya datang tuh ke teman saya. Padahal itu jarang Pak Adi ngobrol sama dia. Kenal tuh, saya jarang ngobrol. Saya bilang, Dek, saya mau pinjam uang dong buat modal. Berapa Pak? 10 juta. Ada Pak sekarang? Dia bilang gitu, iya. Alhamdulillah sampai sekarang Pak Adi kemarin ditawari lagi. Mbak kalau masih kurang modal, ada uang 100 juta kalau buat modal, dia bilang gitu. Ya, alhamdulillahnya Pak Adi sekarang orderan saya tambah banyak. Saya emang di rumah mau kak sembako kecil-kecilan 24 jam. Saya sekarang anak saya yang jaga, kalau malam sama suami. Kalau siang saya fokus, saya cari orderan gitu. Nah, kalau boleh tahu, ibu meraktekin ilmu RDAI apa hajatnya terkabul? Saya waktu itu saya remes-remes berangkat dari rumah Pak Adi. Remes-remes apa? Ada kelamin, Ngeremesnya pakai apa? pakai tangan, Tangan kanan apa tangan kiri? tangan kanan buat salaman ke dia. Oh. Terus saya diremas sampai basah semua Pak Haji. Kenapa saya malu? Tepuk tangan dong. Saya cari duit, ya kan? Duit nanti cari kita, ya kan? Nah, saya sampai sana, Dek. Kamu sehat-sehat aja ya. Itu tadi iya Pak, saya sehat. Aku bilang ke suami aku mau berangkat ya. Kamu sholat aja lagi di sini. Alhamdulillah sholatnya dia sekarang udah 57 Pak Haji. Suami. Dia sholat tobatnya. Wow, tepuk tangan dong. Kenapa nggak sholat tobatnya 68 kali sholat tobat? 18 plus 50. Yang 50 tuh anggap aja 5 kali 10. 1 tuh 10. Nah yang 5 apa? Gundah, gelisah, murung, sedih, ngeluh boleh. Pokoknya 5 kali 10. Jadi tambah 18. Kemarin kan saya pergi ke agen. Mbak, saya mau pesen minyak karena ada orderan. Biasanya kalau agen ke atas 200.000 ya Pak Haji ya. Beli ke agen. Saya cuma dikasih tertebus 160.000. Kapan aja Mbak, ambil aja. Kalau emang belum ada uang Mbak ambil aja minyak seberapa banyaknya. Wow. Meraktekin ilmu RD apa tuh ibu kok bisa meluluhkan agen? Saya waktu berangkat di rumah ada Pak Haji semuanya. Ibu remes alat kelamin ibu usapin ke muka. Ya. Sambil ngomong apa? Pasti agennya lulu, pasti dia nggak bisa jawab, pasti lulu, pasti saya berhasil, bilang gitu ya Pak Haji. Sampai sana saya salaman, di rumah diginiin Pak Haji, saya nggak pernah dilepas. Sampai sana salaman, langsung salaman kanan kiri pipi gitu. Alhamdulillah ya ditawarin Pak Haji. Alhamdulillah juga Bapak juga sakit sehat semua. Kan dulu sama saya sama Pak Haji kan pernah testimoni kan, Iya. pernah di bawah. Iya. Itu alhamdulillah sekarang saya udah berhasil tinggal di Bogor. Wow, tepuk tangan dong. Jadi ibu remes alat kelamin sambil habis remes alat kelamin usap di muka. Iya. Sambil ibu ngucap, Sambil yang saya tatap atau apa tadi ngomongnya? iya. Pasti saya berhasil, pasti saya orang itu dulu, pasti agen itu nawarin saya yang lebih rendah dari orang lain. Saya bilang gitu Pak. Dan buktinya Yang buktinya saya ditawarin 160 per kardus. Kalau orang kan 200
Selisihnya hampir berapa tuh? Anggap aja nilai alat kelamin ibu 40.000 lah. Minyak ini hari Selasa diangkat semua Pak Haji. Ada yang pesen 250 kardus. 250 kardus atau karton ya. Ya, ada gulanya 2.000 kilo. Kan aslinya per kardus kan 20 kilo ya. Ya. Jadi dia pesen 200 kardus. Wow, luar biasa. Bu, berarti kan alat kelamin ibu super manjur. Banget ya. Boleh gak bapak-bapak pinjem? Pinjam Madura, Pak. Kalau kelamin Madura. Alhamdulillah juga saya ke sini Pak Haji bisa seminggu 2 kali. Seminggu 2 kali. Saya emang nggak punya uang dulu, walaupun kita nggak punya uang kan di rumah ada ciki. Iya. Aku tak ambil ciki semua, aku tak kasih ke anak-anak. Anak yatim dibawa. Saya ibaratnya jualan dagangan walaupun ibaratnya kecil-kecil saya tak ambil aja buat anak-anak. Anak-anak. Senangnya kan ciki permen. Iya, betul. Kayak Pak Roni ya. Ya. Iya. Itu nanti saya selanjutnya Pak Haji kepengen usaha saya maju. Bu, ini kan bapak-bapak pada japri ke saya, mungkin yang ada di sini kali. Bentuk kayak gimana alat kelamin ibu? Kok manjur? Dia mau nyamain sama yang di rumah. Apa lonjong, apa oval, apa bulat, apa bengkok? Hah? Menurut Pak Haji gimana? Lonjong. Tepuk tangan dulu dong. Apa? Iya nih bapak-bapak ada yang japri saya, Pak Haji. Coba tanyain dong, kok ibu itu alat kelaminnya manjur banget. Bentuknya kayak gimana sih? Sama gak sama yang di rumah? Apakah lonjong, bulat, oval? Lonjong. Tepuk tangan dong. Ini bapak dan ibu kalau nonton YouTube saya suka senyum-senyum gak sih? Ah? Senyum? Oh. Ketawa? Benar? Lah nanti orang rumah curiga. Enggak curiga. Hah? Ada yang curiga. Ada. Alhamdulillah bapak-bapak dan ibu-ibu walaupun kesini nggak punya uang asalkan ada permen sama ciki bawa aja buat anak-anak. Tapi anak-anak sekarang nggak boleh nyawer ya Pak Haji. Nggak boleh, jangan. Kalau permen ciki boleh. Iya kan kebagian semuanya. Tapi saya nggak semudah itu Pak. Saya kenal RDAY udah 2 tahun. Saya dulu emang saya tinggalnya di Kalimantan Banjarmasin. Saya waktu di Kalimantan itu saya sakit parah ya Pak Haji. Iya. Waktu itu saya keluar darah dari telinga sampai ke mata. Iya, dia keluar darah. Selama 3 bulan saya minum air cebokan. Alhamdulillah sembuh sampai sekarang nggak pernah kumat lagi. Nah, tepuk tangan dong. Itu kan air cebokan ibu bisa menghilangkan penyakit. Iya Pak Haji. Bisa gak ibu sekarang bikin air cebokan buat bapak-bapak? Campur kado, Pak Haji. Biar bebas penyakitnya. Kado susu, Pak Haji. Jos. Lagi tadi. Coba dong, ibu pengalaman apa dulu awal-awal datang ke RDAY dan bisa berani nekat maksain ilmu RDAY dan sekarang menerima hasilnya, nikmatin hasilnya. Coba Bu. Waktu itu kan saya kenal di YouTube, waktu di Banjarmasin. Nah, saya bilang ke suami, ini ilmu apa ya? Aku bilang gitu. Kok air apa itu? Jalanan dalam kok suruh rendam. Ya kan waktu itu kan masih rendam ya Pak Haji ya? Iya, iya. Sudah cawe-cawe di jualan. Suami, jangan macam-macam, katanya suami saya gitu. Nah, terus saya tekad aja Pak Haji, aku cawe-cawe waktu itu masih saya jualan nasi goreng di Banjarmasin. Nah, alhamdulillah itu rame gitu, kok lalat banyak banget gitu kan waktu pertama. Emang yang minta ampun waktu
nyoblos dulu. Jadi saya 1 minggu kena RDAY, saya sakit parah-parahnya tuh sembuh dulu lah penyakit saya waktu itu lagi. Saya sembuh kan 3 bulan saya minum air gerokan, 4 bulan saya langsung ke Jakarta naik pesawat kan. Pas ketemu Pak Haji di sini kan saya pas ketemu kan sama Pak Haji waktu itu. Ya alhamdulillah saya pas itu mentok lagi Pak Haji, mentok banget waktu itu. Kenapa ya? Aku bilang kan aku kan nggak boleh bilang kenapa ya. Oh itu saya anugerah lagi lah, nggak apa-apa. Saya tak terima, saya itu kan. Habis itu saya pelan-pelan jalani lagi. Waktu itu kan saya tinggal di Jakarta Pak Haji. Saya kan ke sini kan harus naik kereta. Alhamdulillah maju lagi sampai sekarang. Alhamdulillah saya nggak pernah jualan di pinggir jalan lagi sekarang. Wow. Sekarang saya tinggal di Campia Pak Haji. Di Ciampea, Iya. dekat RDAY. Iya, di depan masjid pas keluar Campia itu. Heeh. Tinggalnya di sana sekarang. Oh, tinggalnya di sana, jualannya di sana. Kalau nggak sembako di rumah itu jadi perkampungan lah, orang yang bilang kampung-kampung gitu. Ya. Pesan-pesanan itu yang orang luar gitu. Alhamdulillah saya udah bersyukur banget. Selanjutnya saya Pak Haji biar terus lancar karena saya lebaran haji mau nikahin anak saya. Oke, tepuk tangan dong. Kalau boleh tahu nih, kalau ibu boleh tahu nih, kalau ibu bantu saya. Iya. Bisa gak ibu nasihatin bapak-bapak dan ibu-ibu meraktekin ilmu RDAI apa biar hajatnya terkabul? Coba. Itu kan Tepuk ibarat tangan dulu dong. bapak-bapak Ibu nyaranin ibu-ibu, meraktekin ilmu RDAI apa, coba? Saya udah pernah ngalamin selama udah mau 2 tahun ya. Emang nggak semudah itu emang menjalanin RDAI. Kadang-kadang emosi, kadang-kadang dari anak, dari ibu, semuanya ya kan. Nah, saya jalanin, syukurin suami gitu. Tapi alhamdulillah saya jujur aja ya. Emang saya jarang sholat waktu itu, tapi kan kalau sholatnya pun ibaratnya kalau hatinya ibaratnya sering emosi, sering marah kan sama aja ya gitu ya. Jadi alhamdulillah saya jalanin lagi sedikit demi sedikit, alhamdulillah saya bisa maju lagi gitu. Saya di sini bukan karena saya ibaratnya nyari ridho Allah Subhanahu wa taala. Karena saya di sini emang saya nggak bisa dulu sedekah banyak. Saya itu ciki yang dibawa ke sini. Permen yang 500-an itu Pak yang saya bawa ke buat anak-anak gitulah. Ya saya sekarang alhamdulillah saya sekarang udah bisa maju lagi. Itu nggak bisa gerutu, nggak bisa ngerumpi, nggak bisa komen. Fokus yang ibadahnya saya sendiri. Benar gak Pak? Betul. Terus apa lagi coba sarannya terutama ke ibu-ibu, terutama ke sesama jenis ibu-ibu. Saran apa biar ibu-ibu yang hadir di ini dan yang nonton YouTube hajatnya kalau bisa sasaran cepat saya ya terkabul? Pak, Ibu, kalau saya itu ibaratnya kan biasanya kan orang komen lah, inilah, nanya itulah, datanglah, turuni di pencerahan ya. Contoh ngumpul itu di mana ya nanti terkabul ya? Centongnya di mana itu nanti? Dipekeluarin tuh rekening, ngumpul sisa masjid. Saya udah tahu Pak Haji, ngumpul ini gini caranya gini, itu nggak usah diiniin. Pikir di dalam hatinya sendiri gitu ya. Saya nggak pernah ngumpul masalah komen ngerumpi, itu nggak pernah Mbak. Saya tulus ke ibadah saya, ke hajat saya karena hajat saya gede. Itu emang saya nggak bisa sedekah gede, tapi alhamdulillah Allah selalu ngasih jalan buat saya gitu. Emang saya pernah mentok dulu, alhamdulillah nggak bisa makan. Saya 1 bulan saya hidup kami bertiga sama anak saya. Tapi alhamdulillah saya nggak pernah putus asa ke sini, harus dilawan katanya Pak Haji. Waktu itu saya emang sering naik kuda Pak Haji, sering ke bolong. Saya nggak pernah tertinggal ke bolong, alhamdulillah ke bolong terus. Tapi jadi ngajak ngobrol kuda si Iya. bolong ya, yang tapi warnanya. jangan bilang cairi saya ya bolong, jangan. Iya. Dia bilang sehat-sehat ya bolong, amini saya ya bolong. Itu saya nggak pernah ngomong gitu sama bolong. Bolong sehat-sehat aja ya, cair 10 miliar jangan.
Gitu. Alhamdulillahnya saya sekarang bisa memajukan usaha saya Pak Haji ke depannya. Terus karena saya lebaran haji bisa nikahin anak saya. Boleh. Nah, boleh gak Pak Haji tanya? Kapan terakhir ibu nenenin suami? Emang udah lama sih Pak Haji. Lebih ya karena puasa Pak Haji. Kenapa nggak nenenin suami di bulan Ramadan? Ya katanya Sebelum imsak. karena dia itu nggak tidur Pak Haji, kan karena suruh baca Quran, suruh sholat tobat. Jadi dalam puasa ini nggak tidur nyatu Pak Haji. Suami di luar, saya di dalam gitu. Sekalian dia jaga warung gitu. Oh, iya. Emang saya ngakui emang 1 bulan nggak pernah gitu sama suami. Kapan rencananya mau nenenin suami? Ya pulang Kapan dari sini. rencananya mau nenenin suami? Ya pulang dari sini besok Pak Haji. Tepuk tangan dong. Gimana nawarin nenennya suami? Ngomongnya gimana? Ya, saya tawarin aja. Kalau orang Madura kan manggilnya kakak ya. Kak, mau ninin nggak? Ayo ninin dong gitu dong. Pas kalian mandi sholat Jumat, ya kan gitu. Jadi kan Jumat berkah. Itu Pak Haji. Pengalaman ibu, biasanya kalau habis nenen ada kelanjutannya lagi apa enggak? Kalau habis, ya langsung pasang Pak Haji habis ninin. Langsung pasang aja, habis dipasang ambil itunya buat masker. Betul kan Pak Haji? Kan Pak Haji ngajarin dulu begitu. Iya. Jadi habis nenen ada kelanjutannya lagi apa enggak? Ada pasti. Pasti. Iya. Gimana nawarin kelanjutannya? Ya nanti kan yang kalau udah nenen kan yang di bawah ngaceng Pak Haji. Gimana sih Pak Haji? Oh, jadi kalau nenen otomatis pasti ngaceng. Ngaceng pasti Pak Haji. Ya udah, nanti lanjut ya. Iya, makasih banyak. Sip, tepuk tangan dong. Yo, ada lagi gak yang mau testimoni? Bapak, ada bapak? Ada ibu lagi?